Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, calon guru penggerak angkatan ke-7, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dalam ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, fasilitator kami Dadang Supriyatna SPD MED dan pengajar praktik Ahmad Sulihin SPDI MPD dan Suparman ST. Dan anggota kelompok kami terdiri dari Abbas Yayan Rusyanto SPD MMPD dari SMP Negeri 3 Pageden dan Rita Susanti SI MPD dari SMP Negeri 1 Cibiuk dan Muhammad Patoni SPD dari SMP Negeri 1 Comrang dan saya sendiri Suminar SPD dari SMP Siti Aisyah Kadungora. Baiklah, kami akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dengan ketentuan kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu yang terdiri dari 4 pertanyaan pemandu. 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Baiklah, kita dengarkan skenario situasi 3 pada jenjang SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajar murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti 1. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? 2. Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? 3. Apakah kebutuhan biaya untuk membuat sebuah iklan? 4. Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lainnya secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada 1. Target audiens sasaran, 2. Pesan utama, 3. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai. Poin 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberi selembaran kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menulis kelebihan dan kekurangan
Untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, cetak, billboard, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Poin 4. Padu Didam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Poin 5. Padu Didam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Poin 6. Padu Didam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1, dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Poin 7. Padu Didam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman yang memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-muridnya yang lain, memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Itulah skenario situasi 3 pada jenjang SMP yang dianalisis kelompok kami. Inilah pertanyaan pemandu nomor 1. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Inilah jawaban dari kelompok kami. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Padu Didam adalah 1. Aspek kesiapan belajar murid ada pada poin 1, 5, dan 6. Kita harus ketahui dulu kesiapan belajar murid itu seperti apa, di mana kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Hal ini yang dapat terlihat hasil dari analisis kelompok kami. Di sini terlihat bahwa Padu Didam 1 memberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran sebagai pengetahuan. Yang keduanya memberikan tugas kelompok seperti membuat 5 buah iklan yang mereka ketahui, ini sebagai keterampilan. Yang ketiga, menyiapkan 3 skenario yang berjenjang sesuai dengan pemahaman konsep murid, ini termasuk ke dalam konsep. 2. Aspek minat murid ada pada poin 2, 5, dan 6. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Di sini, Padu Didam melakukan 1. Meminta murid untuk menulis
3-5 iklan yang menarik menurut murid. 2. Memberi tugas sesuai dengan kemampuan murid. 3. Menetapkan perbedaan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. 3. Aspek profil belajar ada pada poin 7 merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar dan dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Di mana Pak Budidam melakukan yaitu mempersilahkan muridnya belajar sesuai dengan kenyamanan mereka. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut dalam menentukan kebutuhan belajar murid? Jawabannya, 1. Memahami tujuan pembelajaran. Setiap guru perlu memahami tujuan pembelajaran dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya. 3. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Dengan memberikan pertanyaan pemandu, ada 4 pertanyaan pemandu yang disampaikan Pak Budidam kepada muridnya. 1. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? 2. Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? 3. Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? 4. Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 4. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Saat murid berbagi apa yang ditulis dengan satu teman lainnya secara berpasangan, saat berbagi mereka boleh menambahkan pendapat dan saat berdiskusi. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum, di mana guru menyiapkan dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk teks atau artikel. Dengan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, membagikan kertas grafik, memiliki t-shirt, ada pada poin ketiga. Murid diminta menganalisis kekurangan dan kelebihan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, media cetak, billboard. 2. Diferensiasi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus digunakan oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau konten materi. Strategi pembelajaran pada aspek proses, di mana Pak Budidam melakukan variasi proses pembelajaran dengan meminta menulis 3-5 iklan yang menarik bagi murid, mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu berpasangan maupun kelompok kecil, perbedaan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan sebagaimana yang ada pada poin 2, 5, dan 6. 3. Diferensiasi produk merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pak Budidam membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Yang terdapat pada poin 5, di mana murid membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk dan jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawabannya,
Penilaian yang dilakukan Padu Didam adalah assessment for learning selama proses pembelajaran, yaitu melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi serta umpan balik dari Padu Didam. Proses penilaian pada poin 1 yaitu menanya, dan pada poin 2 sampai ke 4 itu berdiskusi, merupakan penilaian formatif yang dilakukan Padu Didam. Penilaian assessment of learning yang dilakukan Padu Didam yaitu memberikan tugas individu membuat iklan sesuai dengan skenario. Kesimpulan hasil diskusi. Berdasarkan hasil analisis kelompok tentang skenario situasi 3 jenjang SMP, kami dapat menyimpulkan bahwa Padu Didam telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara menentukan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid, serta strategi pembelajaran yang dilakukan dan bagaimana cara guru tersebut melakukan proses penilaian. Refleksi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiskusi mengenai analisis pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas dalam menuntun murid agar murid tersebut merasa senang dalam belajar dan tercapai tujuan hidupnya nanti. Sebagaimana kata bijak yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Itulah hasil diskusi kelompok kami, dan kami mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.